Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Udah lama banget rasanya aku nggak update video ya teman-teman, karena ada beberapa kesibukan juga. Kemudian aku juga lagi di fase malas buat ngapa-ngapain gitu ya teman-teman, termasuk buat tag video. Padahal aku udah bikin ya perencanaan gitu di buku jurnal aku. Biasanya aku mau tag video itu aku selalu bikin ya teman-teman di jurnal. Misalkan nih mau hari Kamis itu mau ngapain aja, atau mau filming video atau edit atau voice over, biasanya aku selalu tulis ya teman-teman di buku jurnal. Aku juga tulis kok, cuman kadang nggak tahu ya, tiba-tiba rasa malas itu muncul secara tiba-tiba, jadi ujung-ujungnya nggak jadi buat tag video. Dan alhamdulillahnya ini aku lagi mood banget ya. Aku tag video di pagi hari itu di hari Senin ya, tanggal 21 April. Untuk video aku kali ini mungkin aku bakalan gabungin 2 video gitu ya teman-teman, karena untuk evaluasi budget week 3 itu singkat banget ya videonya, jadi aku gabungin sekalian buat budget di week 4 ya teman-teman. Ini kita mulai dulu ya. Untuk evaluasi aku di minggu ketiga bulan April ini itu nggak ada uang yang tersisa ya teman-teman, malahan itu banyak yang minusnya. Dan alhamdulillah untuk minus ini nggak bisa tercover juga ya pakai uang pegangan, dan pada akhirnya aku ambil dari dana darurat ya teman-teman. Nah itu teman-teman udah bisa lihat ya. Sebelumnya itu aku udah hitung-hitung semuanya di kertas coret-coret gitu, jadi tinggal pindahin aja ke buku budgeting aku ini. Itu yang minus itu ada di bagian makan ya teman-teman. Yang makan itu aku anggarin di 185. Untuk minggu ketiga itu habisnya di 224.000 ya teman-teman, dan itu minusnya sebesar 39.000 ya. Kemudian ada juga itu minus di bagian groceries, minusnya itu di 2.500 dari budget di 75.000, dan aktualnya itu habis di 77.500, jadi minus di 2.500. Nah untuk yang tersisa itu cuman pegangan aja ya, itu ada 4.000, dan untuk 4.000 ini aku menutupi yang minus-minus ini ya teman-teman. Nah baru kekurangannya berapa sisanya itu baru aku tutupi dengan dana darurat. Untuk minggu ketiga itu aku cukup lumayan ya teman-teman, ngeluarin banyak uang, tapi kayaknya aku rasa di bulan ini banyak banget ya ngeluarin uang, baik itu dari budget yang udah kita anggarin di minggu sebelumnya, tahu-tahu malah melebihi budget gitu ya teman-teman pas kita melakukan evaluasi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, jangan sampai dengan sering minus kayak gini tuh kita jadi males gitu buat bikin budgeting. Jangan sampai ya teman-teman, tetap semangat, selalu ambil pelajaran ya di setiap evaluasi. Aku selalu ambil pelajaran di setiap evaluasi ini. Misalkan ada beberapa yang minus-minus kayak gitu, diusahakan ya minggu depan itu nggak minus. Atau misalkan nih minusnya di 37.500, nah setidaknya di minggu depan lebih kurang gitu minusnya, itu udah ada perubahan namanya ya teman-teman. Jadi kedepannya tetap semangat ya bikin budgeting, jangan pernah nyerah ya teman-teman, karena budgeting ini emang besar banget ya manfaatnya buat kita ibu rumah tangga, maupun juga untuk teman-teman yang udah kerja dan belum menikah atau yang masih sekolah ya teman-teman. Nah selesai sudah ya untuk video evaluasi budget aku. Kemudian itu dilanjutkan untuk budget di
minggu keempat dimulai dari tanggal 19 April sampai 25 April ya teman-teman. Aku selalu bilang ya, kalau aku itu bukanlah ahli keuangan ya teman-teman. Aku bukan bermaksud untuk pamer gaji suami atau apapun itu. Alasan aku bikin video ini yaitu untuk memotivasi diri aku sendiri ya, terutama. Dan semoga teman-teman yang nonton bisa juga ya membantu mengatur keuangannya. Dan kita nggak perlu juga ya teman-teman buat bandingin antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, karena emang kebutuhan setiap orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi kita fokus aja ya sama budgeting yang udah kita buat. Ini aku lanjut ya untuk budgeting di week keempat bulan April. Itu seperti biasa, untuk income itu ada 600.000, kemudian ada untuk saving itu 40.000. Saving aku cuma punya satu, itu jenisnya dana darurat ya teman-teman. Kemudian lanjut di tabel pengeluaran. Nah biasanya untuk tabel pengeluaran ini aku pisahin ya. Biasanya kan untuk saving itu aku pisahin tabelnya satu, kemudian untuk kewajiban atau tagihan aku juga pisahin satu-satu gitu ya tabelnya. Tapi kali ini aku mau gabungin aja ya teman-teman untuk di bagian pengeluaran, karena kewajiban atau tagihan itu juga termasuk di bagian pengeluaran mingguan aku ya. Yang pertama itu ada PDAM. Minggu ini aku budgetkan 20.000. PDAM itu bayarnya sebulan sekali ya teman-teman, tapi aku nyicil gitu ya untuk per minggunya itu. Kemudian ada untuk orang tua 60.000. Terus lanjut untuk beras seperti biasa 65.000. Untuk beras ini aku beli beras yang 5 kilo itu ya teman-teman. Alhamdulillah cukup ya untuk 1 minggu. Kemudian ada untuk makan. Nah untuk makan ini aku lebihkan ya budgetnya, yang sebelumnya 185, minggu ini aku budgetkan 200.000. Semoga cukup ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk groceries itu 70.000, gas dan galon 45.000, transport 10.000, pulsa 10.000. Kemudian ada untuk jajan seperti biasa 20.000. Untuk pegangan minggu ini aku kurangin anggarannya menjadi 60.000 ya teman-teman. Untuk total budget aku itu ada di, untuk pengeluarannya itu ada di 560.000. Nah ini kita cocokkan ya teman-teman, dari 560.000 itu ditambah dengan saving tadi yang 40.000, jadi pas ya 600.000 untuk income aku di minggu ini. Jadi semoga aja budget yang udah aku bikin ini cukup ya untuk memenuhi kebutuhan aku 1 minggu dengan 5 orang dewasa ya teman-teman. Dan di sini perlu diingatkan ya, kalau yang bekerja itu hanya suami aku hanya ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi sumber penghasilan itu cuma satu ya, dari suami aku. Nah udah selesai ya teman-teman budgeting untuk minggu keempat. Ini ada sisa uang ya. Ini tuh sebenarnya sisa uang dari lebaran ya teman-teman. Sebenarnya itu kan lumayan banyak ya kemarin itu sisanya. Jadi aku juga habis belanjain gitu loh. Jadi ngambil dari uang dari amplop itu, kan itu adalah sisanya tinggal sedikit ya. Itu ada sekitaran 10.000 ya kalau nggak salah. Kemudian aku mau isi aja deh ke saving challenge 31 amplop ini, karena udah lama banget ya aku nggak isi saving ini. Jadi aku isi aja dari sisa uang yang ada aja ya teman-teman. Ada 2 amplop ya yang mau aku isi. Seru juga ya nabung receh kayak gini tuh. Gak kerasa aku udah lumayan banyak juga keisi amplopnya ini. Dan semoga untuk part 2 nya itu bisa lah ya teman-teman di unboxing dalam bulan ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.